Ini episode ke-6, bukunya berat banget nih. Memahami krisis dan kemelut pandemi COVID-19. Padahal pandeminya udah mau habis. Saya undang narasumbernya, penulis bukunya, Ibu Ilsa, Dr. Ilsa. Kemudian di sini ada Kang Nur Fauzi. Saya panggilnya Om. Om. Karena saya lebih muda, jadi saya panggilnya Om. Ya. Om Fauzi. Presensinya atau yang membahas buku ini itu Kavi Khaibar Lubis, dokter, penulis buku yang waktu episode kedua itu judulnya Kerasukan Lingkungan. Sekarang dia bertindak sebagai resensi atau presensi dari buku ini. Jadi Om tolong jelasin sedikit aja apa buku ini dengan Ibu Elsa sekalian. Nanti baru kita coba. Apa nih Bu? Jadi begini, kami ini punya satu kehendak memberi penanda zaman. Nah, penanda itu adalah pandemi yang juga penting sekali untuk kita pahami. Jadi sengaja pilihan itu adalah memahami sebagai kata kerja yang asal katanya paham memang. Dan kita pengen mencapai hal itu. Mengapa begitu? Dr. Lisa menjelaskan sama saya bahwa ini ada sesuatu sebab yang tidak dilihat sama orang. Saya sendiri nggak pernah melihat barang ini yang namanya virus. Koip. Mungkin orang kemudian menghubungkan dengan sesuatu yang gaib begitu, dan kemudian apalagi kalau orang-orang yang punya kewajiban untuk bicara di muka publik, umpamanya dia punya jatah untuk khutbah Jumat, dia punya jatah untuk bicara di gereja, dia punya umat di lingkungan keagamaan masing-masing. Iya, harus pasti bilang goib. Iya, ya? Tapi harus. dia nggak bilang goib, ntar kita tanya. Kalau orang-orang itu punya umat dan umat bertanya, atau dia merasa umatnya perlu penjelasan, dia menjelaskan apa ya? Gitu. Kami dua penasaran ini, dan lebih penasaran lagi, kenapa mereka berani sekali gitu menjelaskan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat. Nah, barang ini. Gini Om. Om ini karena Om nulis buku, jadi Om bilang mereka berani sekali, gitu ya? Iya, karena mentang-mentang bikin buku bilang berani sekali. Bukan, itu kalau itu setelah bikin buku. Oh, udah bikin buku. Waktu niat bikin buku itu, belum jadi bukunya ini. Kok orang berani sekali gitu. Padahal nggak pernah punya pengalaman melihat ini barang dan mengetahui cara bekerjanya benda ini. Oh, benda ya? Iya. Oh, benda betul ya? Benda ini. Si virus itu benda? Benda lah. Oh, benda. Dia bukan makhluk hidup ya? Karena ada namanya. Semua yang ada nama itu benda. Kalau Ibu Els, ini kenapa bikin buku ini? Sebetulnya kita sebelum membuat buku sering bicara tentang pandemi waktu itu awal-awal ya, waktu awal pandemi. Betapa pemerintah berusaha keras untuk melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Tapi orang-orang tidak terlalu hero ya. Jadi penularan terus terjadi. Kemudian yang lebih memprihatinkan buat saya adalah betapa tersebarnya berbagai penjelasan tentang wabah ini dari berbagai versi yang justru makin membingungkan masyarakat. Ya. Nah, mungkin ada suatu hal yang kita bisa rubah, kebiasaan masyarakat untuk masyarakat lisan ya, yang katanya begini, katanya begitu gitu ya, menjadi masyarakat, kebiasaan masyarakat membaca dan menulis. Orang sekarang juga membaca ya, membaca WA gitu, tapi sikapnya masih sikap lisan. Nulis WA juga. Nulis juga WA gitu. Jadi perbedaannya adalah dalam tidak menggunakan fakta untuk menyampaikan satu informasi. Kalau orang yang membaca dan menulis kan ada referensi. Ya.
Jadi kira-kira itu yang kita ingin rubah adalah kebiasaan masyarakat lisan menjadi masyarakat yang lebih ilmiah atau lebih faktual, lebih berbasis fakta. Ya, ya gitu tuh kata mereka berdua ya. Agak beda sih antara ini dengan ini, agak beda. Yang ini lebih kepada tujuan yang lebih baik, ini kayaknya tadi lebih baik Om. Baik. Saya tuh ini Apa? punya penasaran. Oh ya, punya penasaran. Kenapa bisa kok orang dia menjelaskan Iya, gitu. dengan caranya sendiri. Kok berani-beraninya gitu ya. Oke, ini ada Kavi, ya, Dokter Kavi. Yang saya bilang di episode pertama itu selalu selalu kepanasan, pengen ini, pengen itu, semuanya dia pengen. Maka sekarang pengennya dia tuh pengen jadi resensi buku. Saya bilang, oke, saya resensi buku. Udah baca bukunya belum? Udah habis selesai dia baca. Kenapa nih Kak? Buku ini apa nih? Tadi kita udah bahas ya. Buku ini terjebak dalam dikotomi dalam konspirasi atau enggak sih? Terus ada kotak-kotak Pandora di sini ditulis nih. Ya. Jadi Om Oji ini ke barat-baratan atau ke mana ya tulisnya? Ke Yunanian. Ke Yunanian. Kan kita boleh ngomong gitu ya. Kok gimana nih Kak? Oke. Singkat saja dulu. Ya, sebenarnya nggak singkat sih, pengennya panjang kali. Ya panjang boleh. Terutama menanggapi juga soal Yunani itu kan, memang Yunani itu sebagai sebuah bangsa storyteller itu emang bagus gitu. Mungkin makanya Pak Fauzi juga mencatat ke sana. Om Oji juga mencatat Yunani itu karena memang selalu dijadikan referensi sampai sekarang gitu, terutama untuk ya pop culture dan lain-lain. Tapi ya begitu saya baca ini awalnya, saya nggak ada ekspektasi sama sekali gitu bahwa paling this is just going to be another book about COVID dan lain-lain gitu. Bahwa ini tentang COVID seperti apa dan apa, dan memang pas saya baca, saya ini ada di Dunning-Kruger yang pertama ini. Mungkin pernah bahwa orang yang taunya sedikit merasa dia paling pinter gitu. Jadi ketika saya baca pendahuluan dan bab 2, saya ngerasa kayak ini mah udah tahu gitu. Karena memang iya mungkin. Karena satu, saya ya ada di bubble orang kedokteran gitu, bahwa ya memang saya belajar itu dulu dan saya juga minat dan kebetulan kerja di bidang itu, sehingga ketika baca soal COVID memang sudah tahu begitu. Tapi kedua, saya akhirnya disadarkan bahwa kita nggak punya buku yang kayak gini gitu, yang merupakan bisa dibilang bibliografi dari kompilasi hal-hal yang sedikit kompleks seperti patogenesis dan patofisiologi dari COVID, sampai anekdot kecil seperti ketika misalnya kita ada polemik penggantian istilah dari social distancing ke physical distancing gitu. Ini tuh seperti menjadi semacam referensi dan pedoman untuk penanda zaman tadi, Om. Mungkin buat saya yang datang dari tanda kutip background kedokteran merasa ini umum gitu. Tapi ternyata ketika dipikirkan lagi, origin of species bagi orang-orang biologi itu juga umum. Tapi sangat menjadi penanda zaman gitu. Dragons of Eden karya Carl Sagan buat orang neuroscience dan fisikawan juga biasa aja. Tapi itu sangat penting karena dia bisa mengemas itu menjadi untuk awam, dan ini memiliki karakter-karakter tersebut bahwa terjadinya wabah, patogenesis, etiologi segala macam, dan bagaimana impact terhadap masyarakat itu semua lengkap sekali di sini gitu. Dan itu yang saya benar-benar impressed, mungkin kagum atau merasa bahwa memang ini yang saya butuhkan. Dan ketika itu saya juga keluar dari Dunning-Kruger itu bahwa ya memang walaupun saya tahu mungkin bab 1 dan bab 2-nya tentang etiologi itu, tapi ya saya nggak akan bisa nulis yang well researched, evidence based dan komprehensif seperti ini. Mungkin pembukaannya seperti itu dulu, baru kita bahas soal apa yang bisa diimprove dan landmark apa lagi yang diciptakan oleh buku ini gitu. Gue pengen tanya nih, gimana tuh Om tadi? Yang pertama, saya suka sekali apa yang disampaikan Kavi. Apaan yang suka? Pertama, dia bilang tentang latar belakangnya yang membuat dia menilai buku ini. Ya. Jadi itu yang membuat saya oke, kalau orang kedokteran punya latar belakang demikian, mengetahui bahwa isi tentang dari mana asalnya virus ini, kemudian bagaimana cara virus ini bekerja dalam tubuh manusia, bagaimana kemudian dari tubuh manusia itu bisa mendapatkan rasa sakit. Nah, itu yang penting buat saya. Oh, ininya sudah umum diketahui oleh mahasiswa ataupun lulusan kedokteran. Tapi dia juga menyatakan apresiasi terhadap cara bagaimana kami menjelaskan itu gitu. Itu yang juga susah kan menjelaskannya. Jadi Om seneng lah ya
apresiasi seperti itu ya. Sip ngeri. Oh, sih ngeri. Sipnya tuh seneng, oh begitu ditangkapnya. Ngerinya Tapi kan ngerinya begini nih, dia bilang, oh dia dapat yang lain gitu. Yang lain yang tidak ada di dalam pengetahuan selama ini. Yang itu yang saya pengen cari tahu gitu, karena dia menyimpan itu untuk disampaikan. Dan dia katakan, saya senang selalu kalau penulis mendapatkan kritik itu senang. nanti kita tanya ya. Itu dia yang ngeri-ngerinya itu ya. Iya, karena dia menyimpan sebenarnya itu. Oke. Oh Ibu Saya juga senang karena lebih menangkap, spesifik senangnya Bu? menangkap esensi yang kita ingin sampaikan, bahwa ini sesuatu hal yang umum biasa diketahui, tapi kemudian perlu penjelasan dan tidak hanya dari kedokteran gitu loh. Ya. Ada dari Yunaninya itu ya, kemudian ada sejarah wabahnya, ada perilakunya, kemudian juga sedikit kritis ke pemerintah barangkali gitu ya. Jadi mungkin itu menurut saya sesuai dengan harapan kita. Jadi kita ingin bahwa sebetulnya sih kalau orang kedokteran bisa ngerti, syukur gitu ya. Tapi yang kita ingin, waktu itu saya ngobrol sama Oci, kita inginnya tuh guru SD di Indonesia bisa menangkap isinya dan bisa menjelaskan ke murid-muridnya. COVID itu bukan buatan Cina, buatan Amerika gitu ya, bukan ada chip dan sebagainya. COVID itu virus yang disebabkan oleh kelakuan manusia yang merusak alam. Jadi Itu yang ya. dia katakan secara implisit tadi kan ada hal-hal lain. Hal-hal lainnya itu yang menurut saya penting adalah bahwa ekonomi itu tidak bisa berkembang kalau tidak memperhatikan ekologi dan epidemi. Jadi mencegah epidemi yang akan datang, itu kita harus hidup damai dengan alam. Nah itu One Health. Oke. Oke, sebelumnya waktu saya baca ini pertama, pastikan maksudnya karena membaca buku ini dengan perspektif bahwa saya harus memberikan masukan, mendadak jadi seakan-akan banyak yang ingin saya sampaikan. Satu itu. Kedua, ketika mendengar respon om sekalian semua juga, ini adalah respon yang benar-benar expected. Satu, mungkin karena dia atau mungkin om belum baca, tapi sebenarnya ada, atau memang tidak terjelaskan di buku. Nah, mungkin saya respon satu gitu ya. Seperti kata om Joel tadi soal banyak data riding the wave dari misalnya popularitas dan lain-lain gitu. Nah, di buku juga dijelaskan soal infodemic dan lain-lain tentang bagaimana informasi ini begitu banyak dan orang jadi pusing, intinya begitu. Nah, itu tuh sudah ada juga, dan kenapa kita harus lockdown padahal kan case fatality rate rendah gitu. Sementara sebenarnya walaupun rendah, tapi yang kita hindari itu adalah collapse-nya health system gitu loh, soal rumah sakit penuh dan orang yang stroke dan parah tidak dapat ruangan gitu. Sebenarnya yang kenapa kita harus lockdown itu kan Berbagai penyakit lah. nah ya berbagi orang-orang sakit yang seharusnya ditangani tapi tidak tertangani karena rumah sakit penuh. Intinya kan itu dari kenapa kita harus lockdown. Itu pun yang sebenarnya banyak di antara lingkaran nakes gitu ya, paling nggak beberapa teman saya dan beberapa kolega saya di tempat kerja yang merasa bahwa korban dari rokok sebagai risk factor lebih tinggi. 8 juta orang rokok meninggal gitu. Terus kayak misalnya malaria, sekian ratus ribu orang meninggal karena malaria, kita nggak tahu kan gitu. Sementara dari COVID secara persen tidak jauh beda dengan itu. Kayak misalnya TBC juga setiap tahunnya yang meninggal banyak gitu. Tapi kenapa kita nggak lockdown gitu? Nah, itu yang sebenarnya harus orang pembaca awam tahu, bahkan orang nakes juga tahu, tapi saya tidak menangkap di buku ini gitu. Kalau misalnya ini ingin jadi peak dari sangat ideal untuk menjelaskan kenapa orang harus lockdown, kenapa sistem kesehatan itu bisa kolaps, dan kenapa COVID itu seakan-akan lebih penting daripada TBC, penyakit menular lainnya. Di sini nggak jelasin Malaria, dengue fever, atau misalnya diabetes, jutaan orang meninggal tiap tahun gitu. Karena kalau dari kacamata awam melihat kayak yang kecelakaan motor aja setahun 800.000 orang gitu. Kenapa COVID kok cuma 1.000 per hari, kok panik gitu. Nah, itu yang tidak tergambarkan gitu. Maksudnya komparasi itu gitu. Komparasi itu gitu. Padahal Jadi ini sebenarnya buku ini mengemaskan COVID gitu ya. bukan mengemaskan COVID juga, tapi bilang bahwa ini adalah kemelut, tapi tidak menjadikan itu berbeda dengan
penyakit-penyakit lainnya gitu. Untuk orang-orang yang akan berargumen bahwa apakah COVID ini bukannya sama parahnya dengan penyakit lain gitu, misalnya kayak gitu. Karena dari argumen soal ekonomi dan lain-lain itu pasti akan seperti itu, kayak COVID mah yang mati dikit gitu kan. Kayak padahal yang kita hindari enggak gitu. Ada excess death yang meninggal juga karena nggak bisa masuk rumah sakit, ada yang meninggal di rumah aja yang nggak kebawa gitu. Dan itu tuh seperti tadi kata dokter Ilsa pada saat belum direkam, ya 1/8 dari yang kasus gitu. Gimana logikanya ketika kita kematian hanya 1000, kita kematian 1000 per hari waktu itu, tapi pemakaman penuh banget gitu. Misalnya logika kasar saja gitu, walaupun misalnya tanpa data ya, saya bilang itu tanpa data, asumsi. Tapi kok bisa penuh banget gitu kan? Secara kasar itu harusnya udah sangat berlebihan gitu. Apalagi sempat ada data excess deaths di Jakarta itu sekian ribu lebih daripada seharusnya gitu, daripada data kematian yang masuk. Nah itu satu soal kenapa kita harus lockdown dan soal infodemik dan soal informasi. Kedua soal data science yang kata Om Farhan bilang tadi. Kenapa kita tidak mengutilisasi data-data yang ada di rumah sakit gitu? Itu adalah salah satu passion saya dan bidang saya dan apa yang akan saya dikuliahkan juga saya nanti kebetulan gitu. Jadi saya juga kepikiran itu kenapa kita tidak bikin ya konsep soal digital twin dari data-data rekam medis, dicari mana yang orang sakit A mirip-mirip dengan orang sakit B, obatnya ini harusnya bisa sesuai gitu dari diagnostik dan treatmentnya dan tata laksananya gitu. Nah itu karena ketika sedang tidak keadaan krisis saja tidak terjadi gitu ya kan. Di rumah sakit kita rekam medis berantakan gitu. Terus diagnostik yang canggih menggunakan AI dan lain-lain itu memang belum terjadi. Kok kita bisa mau berharap bahwa analisis data ketika lagi krisis bisa dilakukan gitu. Orang lagi baik-baik aja, waktu saya kuliah aja nggak dilakukan, apalagi ketika lagi rumah sakit penuh gitu kan. Nah, tapi kita juga harus well aware, dan itu yang tidak disebutkan di buku ini, bahwa COVID adalah bencana tanda kutip atau wabah yang paling well documented dalam sejarah hidup kita gitu. Dari tahun 1917 flu, kita bilangnya flu Spanyol ya, walaupun bukan dari Spanyol gitu. Flu Hong Kong tahun 80 something, terus SARS. Kita tidak bisa mendapatkan data-data yang sangat komprehensif seperti ketika COVID gitu. Mungkin kita tahu semua orang sekarang merefer ke Worldometer COVID. Kita lihat ada grafiknya canggih, terus ada berapa nih kematian, itu tuh udah jadi anekdot di antara orang-orang yang memang concern dengan COVID, kayak wah case harian naik gitu. Terus wah ini kematian segini-segini, testing kita sekian. Kapan lagi orang bisa ngomong kayak gitu dulu gitu kan. Ketika sekarang kita sudah punya banyak banget data, sangat transparan, tiap negara punya kawal COVID-nya sendiri. Indonesia punya kawal COVID-19 yang mengawal data-data tersebut. Kalau misalnya jumlah testing turun, orang-orang yang concern protes. Kalau misalnya jumlah case naik, boleh pada gelisah. Jadi itu benar-benar data-datanya itu lengkap, dan kita harus apresiasi itu sebenarnya gitu. Karena sangat bisa digunakan kembali ketika ada pandemi nanti, ketika tahun depan misalnya ada lagi kejadian serupa atau di kejadian-kejadian dengan pendekatan epidemiologi yang serupa gitu. Ketiga soal bencana, dan kata Om Firman tadi, bencana dan orang teknis, memang itu sebenarnya tidak hanya di masalah COVID ya. Maksudnya kita kalau mau bicara mungkin di sini juga bisa dibuat lebih general. Ada tentunya ada disparitas, ada detach, ada gap antara orang pengambil kebijakan dengan scientist, warga. Semua tuh emang gak nyambung gitu. Dan itu seharusnya kita perlu masukkan sini. Tapi ya tidak perlu dibahas lagi karena kita ya udah tahu lah itu pasti tidak nyambung gitu. Jadi kita juga mungkin bisa mengadres bahwa di kondisi normal saja kembali gitu, di kondisi normal saja antara stakeholder pembuat kebijakan, antara saintis dan juga masyarakat, itu tidak ada disconnect gitu, tidak nyambung gitu. Jadi memang itu sudah harus expected, dan yang ya kita harus belajar dari itu gitu. Keempat soal gaib-gaiban tadi kata COVID ini, orang banyak yang menganggap hoax, atau orang masih tetap keluar ketika PPKM, ketika lockdown, atau gelisah ketika apa. Tentu ketika kita tidak melihat musuhnya itu kan gitu. Jadi ya bisa dibilang gaib gitu. Ini sebenarnya Om Oji yang waktu itu saya pernah bilang juga ke beliau ketika minta saran soal buku ini. Apalagi beliau adalah orang yang penggiat lingkungan gitu, background lingkungan. Menurut saya di dalam buku ini juga bisa ditambahkan, atau misalnya di pembahasan-pembahasan lainnya, bahwa COVID ini sangat serupa dengan otak kita ketika menghadapi climate change gitu.
Jadi di dalam bukunya George Marshall gitu, waktu itu saya juga bilang saya baca bukunya, bagaimana otak manusia ini sudah wired untuk mengabaikan climate change dan krisis lingkungan gitu. Pertama karena kita tidak bisa dan tidak biasa menghadapi musuh yang tidak terlihat gitu. Orang yang rasa apa sih pemanasan global, nggak panas-panas amat gitu misalnya kayak gitu. Kita tidak terbiasa menghadapi musuh yang tidak terlihat. Kedua, kita gelisah ketika menghadapi semacam bencana yang akan datang, jadi otak itu sudah mengabaikan duluan gitu. Ada yang namanya flight or fight response dan kita juga tidak sadar sendiri. Jadi ketika ada bencana itu kita memilih untuk flight gitu. Jadi otak itu otomatis mengabaikan gitu, karena kita tidak bisa mengabaikan bahwa otak kita ini agak primitif juga sebenarnya. Ketika musuh tidak kelihatan, kita ya menganggap itu nggak ada. Nggak oke. Climate change nggak tahu, covid nggak kelihatan, mana orang sakit di jalan nggak ada, pada nongkrong aja gitu. Nah, itu yang tidak teradres juga mungkin itu. Kalau mau saya mau mengkritik apa yang kurang dan Nggak apa-apa, sebenarnya bisa ditambahkan. Emang bukunya harus dikritik kok. Terus soal luck tadi ya, soal turun atau yang tidak terjelaskan gitu. Penjelasan paling sederhananya adalah memang herd immunity itu tiba-tiba terjadi aja karena somehow secara ajaib Indonesia memang vaksinasinya tiba-tiba tinggi gitu. Hebat gitu. Menteri Kesehatan ini sampai dapat gelar bukan Menteri Kesehatan, Menteri Vaksin. Menteri vaksin. Menteri Vaksin karena Ya bos setuju tuh. Menteri vaksin dia tuh. bisa. Ini COVAX ya, ini yang di sini juga tidak terbahas soal COVAX gitu. Ada. Maksudnya bahwa COVAX ini memonopoli vaksin tuh. Oh ya enggak. Ya, karena kita mungkin tidak mau pengen netral gitu. Padahal tapi sebenarnya COVAX ini bagaimana kenapa varian-varian yang ada di negara-negara lain yang vaksinasinya masih rendah, karena vaksin itu ditahan oleh negara-negara berpendapatan tinggi gitu. Ya kita sebut aja lah UK, Uni Eropa, terus Amerika. Vaksinnya ditahan oleh mereka sampai yang orang-orang biasa saja sudah dapat booster, dan negara-negara berpendapatan rendah tidak dapat vaksin. Tapi jadi sehingga virus-virus itu bermutasi gitu. Nah, Indonesia dengan ajaibnya sebagai negara dengan ya masih kategorinya low middle income countries, kita bisa punya vaksin 400 juta dan sekarang pada saat detik ini saya ngomong sudah lebih dari 100 juta orang yang fully vaccinated gitu. Itu hebat banget gitu. Mungkin emang ada faktor tersebut yang membuat tiba-tiba wave-nya berhenti gitu. Jadi jangan selalu merasa Indonesia cupu gitu. Karena datanya ternyata tidak seburuk itu gitu. Dan pada saat buku ini ditulis memang bahkan wave Juli juga belum terjadi gitu ya. Jadi kita belum ada soal Delta, soal Omicron, soal vaksinasi, soal herd immunity yang masih sangat dibayangkan itu belum terjadi gitu. Nah, lalu soal kematian tadi kata Om Oji, soal orang miskin meninggal lumayan gitu. Nah, itu yang kata kuncinya saya juga sayangkan kenapa tidak ada di sini gitu, karena fenomena paling utama yang saya akui juga saya alami bahkan sebelum Covid adalah soal ekofasisme gitu. Jadi di mana paham tersebut adalah ketika seseorang merasa bahwa manusia ini adalah parasit buat bumi gitu. Karena buktinya ketika kita lockdown, lumba-lumba kembali ke sungai, ada harimau kembali ke jalanan gitu. Dan kita manusia seharusnya memang sudah mundur aja dan mati aja gitu. Nah, itu sebenarnya adalah paham ekofasisme yang benar-benar kuat ketika ada Covid gitu, dan dari pendekatan environment di sini kurang tergambarkan gitu. Tapi sebenarnya itu idenya sudah ada soal kita kenapa orang sebaiknya mati aja, terus isu kelas, social gap gitu. Belum lagi kita ngomong soal digital gap di mana orang miskin tidak bisa mengakses telemedicine. Kita dengan mudah konsul aja gak sih ke temen yang dokter gitu ya. Kita kebetulan mungkin punya rekanan atau apa yang dokter. Bayangkan yang di luar kelas kita, kelas menengah atas bahkan, atau mungkin ada yang kelas atas, kita tidak paham sama sekali struggle orang yang tidak tahu telemedicine, bahkan tidak tahu sama sekali dokter, dan ajaibnya masih menganggap dokter sebagai dewa yang kayak tolong gitu. Mungkin di antara kelas sosial kita sudah tidak menganggap dokter setinggi itu gitu. Tapi kita harus sadar bahwa di Covid itu masih banyak yang menganggap ya dokter adalah penyelamat, tapi mereka tidak bisa telemedicine, mengalami digital gap dan lain-lain. Dan ya banyak hal-hal tersebut yang saya kira idenya masuk di sini, sangat masuk gitu. Ada poin-poin yang sudah disebutkan, tapi tidak dijadikan subbab, yaitu tadi seperti ekofasisme, lalu perbedaan pemahaman antara pembuat kebijakan dan
masyarakat, lalu monopoli Covax, lalu soal data science dan penggunaan data gitu. Dan hal-hal tersebutlah yang kebetulan banget kita mengundang orang-orang yang tepat gitu, karena masing-masing memberikan perspektif tersebut, dan yang kebetulan di buku ini sudah dijelaskan dan atau dijelaskan tapi kurang elaborate gitu. Mungkin begitu aja dari saya untuk perpanjangan. Sebelum ke Bang Bilal soal data, goib, saintifik, dan kebencanaan, saya pengen denger nih apa yang dikatakan Raffi, respon dari Bang Oji dengan Ibu Els. Mau nggak Bang Oji? Saya buka masker saya. Jadi buku ini memiliki situasi yang membentuknya. Nah, kami itu punya satu kesulitan luar biasa. Kesulitan luar biasanya, yang pertama, tidak semua penjelasan itu tersedia. Data maksudnya? Penjelasan. Nah, data tentu kami ini mudah. Kami mudah dapetin akses apa yang terjadi di rumah sakit Hasan Sadikin karena direkturnya adalah teman dari penulis. Kami memiliki akses kepada cara bagaimana pemerintah ya bereaksi secara sembrono dan punya efek yang luar biasa karena kecerobohannya untuk menganggap enteng barang ini. Kami juga tahu tentang sebelum-sebelumnya mengapa semua kerjaan WHO untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi pandemi itu luluh lantakkan oleh generasi pemimpin Kemenkes ya. Bukan satu generasi pemimpin, ini beberapa generasi pemimpin Kemenkes, sehingga kesadaran tentang pandemi di kalangan administrasi kesehatan mau apalagi kepada luar kesehatan itu sangat kecil. Jadi dalam bencana kita bisa lihat penanganannya itu terpisah antara sistem kesehatan yang sudah terbangun dari pusat sampai ke posyandu dengan penanganan COVID ini, sehingga COVID yang selesaikan Satgas itu hal yang luar biasa menurut saya, kesalahan ya. Karena itu jadi tidak berpartisipatif barang ini, padahal partisipasi di posyandu itu kita terbesar di dunia. Oke, itu salah satu yang penting saya mau menyampaikan, keterbatasan bahwa faktanya belum lagi matang untuk dijelaskan. Ya, sehingga penjelasannya nggak ada. Beruntung kita punya banyak sekali akses kepada publikasi-publikasi kesehatan ya, yang itu mempunyai policy untuk mempublikasi sebelum dia dapat review. Nah, dan kita bisa gitu dapetin akses-akses yang terbaik untuk itu. Tentu saya sangat menikmati apa yang disampaikan Kavi tadi, apa yang tidak termasuk yang sesungguhnya ada tanda-tandanya, tapi barangnya belum lengkap untuk bisa dijelaskan. Merevisi naskah ini itu banyak kali kami tuh membuat sambil mendiskusikan, untuk tidak mengatakan sebagian mengajarkan gitu kepada murid-murid kami, kepada lingkungan kami punya murid yang levelnya macam-macam ya, dari yang policy maker yang ngambil policy nasional di BNPB atau sampai yang ke tingkat murid-murid SMP SMA yang kami bikin gitu. Kami coba gitu tes ini barang itu. Jadi ini bolak-balik sebagai bagian upaya kami menunjukkan wah ini perlu, yang ini belum sanggup kami jelaskan gitu. Yang tadi dikatakan satu hal yang ingin saya garis bawahi tentang kemampuan manusia untuk memperkirakan, manusia Indonesia ini. Tadi Kang Jil mengatakan kepribadian menyangkal. Ini hebat sekali nih kepribadian menyangkal ini. Dan bahaya sekali kepribadian menyangkal ini. Ini anti ilmiah luar biasa. Bahkan kontra ilmiah kalau bukan anti ya. Dia tuh lebih, ini berbahaya sekali menyangkal ini, barang ini. Menyangkal bahwa dia nggak tahu gitu. Menyangkal bahwa dia itu sebenarnya perlu bersabar untuk menerangkan terlebih dahulu, karena sekali dia menerangkan dan berbahaya itu dianut terus oleh orang pertama, karena yang disebut sebagai efek orang percaya cepat-cepat dan kemudian yakin dan kemudian menjadi militan, itu yang disebut Dunning-Kruger effect ya. Orang dapat pengetahuan sedikit gitu, jadi jago gitu. Jadi intinya ini tuh kan kulit-kulitnya aja tuh pemenang hadiah gitu Nobel nih yang bikin suatu penemuan bahwa orang bodoh itu kok ya bisa yakin dengan informasi pertama yang dia pegang gitu.
Gitu, why the ignorant didn't realize that they are ignorant? Mengapa orang nggak sadar kalau dia tuh sebenarnya pengetahuan sedikit gitu? Om, itu mah termasuk ini Om, first love never die. Jadi pertemuan pertama itu nggak pernah lepas gitu. Ya itu dia, itu bahayanya orang yang tadi Ya, Kang karena Bilal katakan romantis- itu. Karena romantis semua di kita itu Om. Jadi, Begitu pemerintahnya menyangkal dan kemudian diumumkan, enggak kita nggak bakal masuk itu. Enggak. Itu bahaya banget. Kenapa? Karena dia membunuh kemampuan orang untuk memperhitungkan apa yang terjadi. Resiko itu sebagai satu modalitas berpikir jadi hilang. Padahal itu tandanya. Yang tadi ilmu lingkungan dikatakan Pak Kavi ini, itu dasar ilmu lingkungan. Yang namanya precautionary principle itu, Pak. Saya distimulasi sama Pak Farhan ini. Pokoknya prinsipnya itulah yang dipakai, yang namanya memperkirakan apa yang terjadi berdasarkan perhitungan. ya, kalau waktu 2 Maret ya, waktu itu 2 Maret ya, itu sama kalau di masyarakat biasa tuh pemerintah mengatakan COVID nggak ada gitu ya. Mereka dengan versi yang lain, Belanda masih jauh. Gitu kan. Jadi COVID masih jauh, jadi belum nyampe ke kita gitu kan. Nah itu barangkali penyangkalannya ya. Kalau Ibu gimana Bu? Betul sih, saya juga terima kasih atas masukan-masukannya. Memang kita rasakan ada issues, tapi tidak bisa dielaborasi karena keterbatasan. Ya. Soal data juga memang saya setuju dengan Pak Farhan tadi mengatakan bahwa data kita itu memang udah tahu datanya underreported. Ya. Bahkan setahu saya ada juga pemerintah daerah yang sengaja jangan dilaporin. Kita yang mengamati laporannya kurang, jangan dilaporin. Kenapa? Karena dengan tidak melaporkan, daerah itu jadi hijau dan proyek bisa jalan. Dan banyak orang yang tergantung hidupnya pada proyek kan, kickback dan seterusnya. Gitu. Nah jadi COVAX kita sudah bilang bahwa COVAX itu juga tertatih-tatih mencari vaksin untuk Afrika yang baru 1% cakupan vaksinasinya. Tapi sampai sekarang pun masih menghimbau-himbau kan. Secara terang-terangan Biden minta produsen vaksin Amerika untuk menyumbang COVAX. Siapa itu yang vaksin paling mahal tuh? Pfizer. Bukan, satu lagi Moderna. Moderna mengatakan tidak bisa, kami tidak bisa. Padahal keuntungannya luar biasa. Yang masih banyak keuntungan itu adalah pabrik vaksin. Yang hebat itu kan yang UK itu kan, yang Inggris, yang AstraZeneca. Dia membebaskan sehingga harganya paling murah dari semua vaksin. Kemudian orang juga kan gini, aduh takut Delta, aduh takut Omicron. Itu kan karena ketidakpahaman. Virus memang kerjanya mutasi gitu loh. Ya, kita ceritakan di situ ya, tapi kan kembali ya, memang literasi rate Indonesia itu kan 0,0 sekian ya, sangat rendah, lebih rendah dari negara-negara kecil seperti yang di Melanesia sana. Karena memang menurut Bank Dunia ada 55% secondary illiterate di Indonesia. Udah sekolah, udah bisa baca tulis, tapi karena nggak dipakai, lupa. Jadi orang nggak perlu bisa baca tulis untuk hidup di Indonesia. Tulis untuk ujian. Baca tulis untuk ujian doang. Iya. Nah, memang sih kemudian juga di samping hal-hal lain, medis itu juga menurut saya terpaksa membuang kepercayaan bahwa kalau kita lulus ujian dapat sertifikat pasti dapat kerja gitu. Karena sekarang kan startup dibikin oleh anak-anak muda yang tidak berijazah gitu. Ya. Nah, tapi sistem pendidikan kita memang sistem pendidikan yang tidak menghasilkan orang-orang berpikir, itu yang menyedihkan. Ini terakhir nih Kak, dari baca yang tadi ya, kan udah baca semua. Apa yang bisa diambil dari sini, sarannya dan sebagainya, apa yang perlu diperbaiki dan jeleknya buku ini apa sih? Saya mah lebih senang cari jeleknya. Oke. Atau mungkin mau menanggapi dulu Om Jilal karena mumpung ada kesempatannya tadi Oke. soal Ini Om Jilal memang paling bandel. enggak, tadi maksudnya soal bahwa kematian yang berlebihan dengan data yang masuk itu ada gap gitu ya, ada data yang nggak masuk. Maksudnya takutnya tadi yang saya omongin ini salah tangkap atau gimana, mau klarifikasi, tapi semua poin yang saya sampaikan itu sama seperti yang Om Jilal tadi sampaikan gitu, bahwa memang kok bisa
pemakaman penuh tapi data yang masuk meninggalnya dibilangnya sedikit gitu, intinya kan kayak gitu. Dan sesungguhnya sebaiknya kita melihat COVID ini dari excess deaths gitu, bukan kematian COVID akibat COVID aja, tapi karena kematian yang tidak dapat RS, kematian karena ekonomi, kematian yang meninggal di rumah dan lain-lain, itu jadi semua sudah termasuk dalam data gitu. Jadi mungkin itu aja sih. Terus soal diksi yang sesuai dengan generasi saya, mungkin bukan soal diksinya ya, tapi mungkin generasi saya lebih straightforward gitu. Dan ingin jauh dari apa yang disebut sebagai normatif gitu. Jadi bilangnya objeknya apa bla 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 bla, stepnya ini 1 2 3 4 5 6 gitu. Jadi tidak sosok kita ya tidak normatif lah gitu. Dan mungkin yang saya ingin sampaikan juga bahwa gap generasinya tuh di situ gitu, bukan soal di diksinya gitu. Dan terakhir mungkin pertanyaan kalau soal masukan tadi udah ada ya gitu. Udah banyak soal apa yang ide-idenya sudah ada di buku tapi tidak terelaborasi dengan lengkap sebagai subbab gitu misalnya, atau kata kuncinya ini kurang muncul gitu. Oh, ini udah 325 halaman ini. Tapi sebenarnya bisa Jadi atau 2 600. edisi mungkin. Jadi 600. Kalau emang Ada pengen edisi baca akan revisi. kebaca juga gitu. Tapi saya ingin satu aja pertanyaan gini. Sebelumnya ada pernyataan dulu, memang kita harus menjadi open minded dan membuka pikiran gitu. Walaupun jangan terlalu dibuka, nanti otaknya jatuh. Nah, tapi saya ingin nanya gitu, ketika semua orang pada awalnya setuju bahwa COVID ini berasal dari pasar wet market di Wuhan, bahwa ini adalah kejadian spillover zoonosis dari pangolin atau kelelawar yang lintas spesies lalu bermutasi dan transfer ke manusia gitu. Itu adalah hipotesis utama awal dari COVID dan juga banyak-banyak penyakit sebelumnya. Entah itu SARS, Ebola, Marburg, Nipah, HIV gitu. Semua hipotesisnya adalah spillover dari alam ke manusia. Tapi kita juga sebenarnya sudah mengalami beberapa kali lab leak incidents gitu, seperti di Rusia dan beberapa kejadian lainnya gitu. Kenapa di buku ini seperti enggan sekali membahas hipotesis tersebut? Padahal di kejadian spillover dari pasar itu pun sebenarnya adalah sebuah hipotesis gitu, yang sampai sekarang tidak pernah terkonfirmasi apakah virus tersebut berasal dari hewan yang ada di pasar gitu. Jadi kedua aspek tersebut, lab bocor dan juga dari hewan ini, dua-duanya sebenarnya tidak pernah terkonfirmasi gitu. Jadi tidak ada referensinya, bahkan pada waktu WHO mau menginvestigasi pun agak shady gitu ya, kalau dibilang kayak tidak perlu further investigation gitu. Jadi banyaklah mungkin berbau konspirasi gitu. Tapi kenapa tidak diadres di sini gitu? Dan seperti sebenarnya memang otak kita senang mengait-ngaitkan data, atau seperti ada benang-benang misteri yang dikaitkan gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga bahwa seperti kelelawar yang memiliki coronavirus di respiratory tract mereka itu adalah kelelawar yang bermigrasi di Cina bagian selatan, dan mereka tidak melewati Cina sentral, yaitu yang ada Wuhan gitu. Jadi dari situnya aja bagaimana nyasar hewan tersebut bisa ke Cina Tengah, sementara Wuhan sendiri pun terkenal memiliki health facility, research facility untuk coronavirus sejak beberapa belas tahun yang lalu gitu. Jadi poin-poin itu ada bahwa Wuhan memiliki lab yang meneliti coronavirus, Wuhan tidak memiliki jalur kelelawar yang lewat bermutasi, tapi hipotesis tersebut tidak digali lagi. Kita sudah otomatis percaya bahwa COVID ini berasal dari pasar gitu aja. Saya sih tidak percaya apakah keduanya entah dari yang mana gitu, karena datanya tidak ada, dan saya apapun yang saya pilih akan menjadi opini gitu. Tapi Karena nggak ada data itu. karena dari dua-duanya pun tidak ada data. Apakah datanya terkonfirm bahwa itu dari pasar atau terkonfirm dari lab, nggak ada gitu. Tapi buku ini tidak membahas sama sekali kemungkinan bahwa itu adalah lab leak. Dan bukan berarti lab leak adalah orang jahat ingin menyebarkan gitu. Tapi kecelakaan aja gitu. Dan karena nggak ada datanya, takut hoax. Nah itu. Dan lab leak itu menjadi buruk buat image Cina atau segala macam gitu. Atau buat image buruk juga mungkin untuk WHO, karena itu mungkin terafiliasi dengan research institute something. Nah, saya nggak tahu dan nggak mau elaborate lebih jauh, tapi yang saya tangkap adalah dunia ini dihadapkan dengan dua pilihan, dengan dua hipotesis yang sama-sama sebenarnya tidak terkonfirmasi, tapi kita semua sudah percaya terlanjur bahwa ini adalah
dari hewan gitu. Nah itu mungkin yang mau ditanyakan kenapa Om Oji dan Bu Ilsa sepertinya menghindari pembahasan itu gitu. Nulisnya kelamaan. Enggak, sebenarnya sih nggak menghindari loh. Nah, gini Bu. Kita sempat nyari, data tentang Lablik itu, dan lebih banyaknya teori konspirasi. Jadi nggak tuduhan-tuduhan yang jelek banget dari khususnya Trump. Dan mungkin saya juga agak subjektif ya, anti Trump gitu. Jadi, kalau udah si Trump yang ngomong nggak usah deh gitu ya. Jadi kemungkinan Lablik memang ada, tapi tidak ada data karena kita selalu berhati-hati. Semua pernyataan di buku ini ada datanya, ada sumbernya gitu. Referensial. Bahkan kalau yang tadi yang berasal dari alam pun gitu ya, zoonosis itu juga ada referensinya. Yang mungkin referensinya sendiri tidak mengatakan secara positif ya, tapi ada referensinya gitu. Kita cari referensinya tidak ada. Om Oji? Gini, Masih ada rapat sebenarnya. gimana caranya ya tuh ya? Panen pengetahuan dari literatur yang sudah tersedia, yang itu berkenaan dengan asal-usul dari mana virus yang diberi nama kemudian SARS-CoV-2 itu. Nah, begini, saya ini sebelum menulis buku ini, saya menulis buku tentang kurang lebih anak judulnya tuh sebelum meneliti bikinlah bibliografi beranotasi dan kajian pustaka. Jadi kalau kita mau membuat satu penjelasan tentang asal-usul, kita harus kumpulkan dulu literatur atau saya istilahkan semesta pengetahuan mengenai hal itu. Jadi pekerjaan saya sama Dr. Ilsa itu mencari literatur itu. Saya sederhana dengan akses yang tadi Kang Jilar katakan gitu ya. Sekarang Lancet, PubMed segala macam saya masuki dan kemudian saya masukkan kata-kata kunci gitu ya, yang kemudian kata kunci itu keluar publikasi-publikasi terbaru dan jumlahnya bisa puluhan pada satu topik tertentu ya, yang kemudian itu harus dibaca dan harus diringkas. Setelah diringkas, dikombinasi mana penjelasan yang punya satu ikatan satu sama lain. Yang saya maksud ikatan satu sama lain adalah melihat aja history bagaimana quotation-nya dibuat gitu. Jadi kalau kita tahu ya bahwa kita punya orang tua punya orang tua lagi, punya nasab itunya. Tapi ini urutan daripada penjelasannya. Jadi kalau saya melakukan bukan cuma semesta pengetahuan apa saja sekarang yang ada di meja ini. Kabar Pak. Tetapi juga pengetahuan yang saya dapat ini, dia tuh ibunya siapa? Ini ibunya siapa? Jadi kita punya cara di dalam anotasi bibliografi itu punya cara. Siapa mensitasi apa gitu. Apalagi Google Scholar bisa menyebutkan citasinya. Pathways-nya, rantai jalannya ini Farhan ya. Rantai jalannya sampai kepada naskah yang ini ternyata yang diandalkan bersama. Itu naskah apa? Begini loh. Kebetulan saya sekolahnya di UC Berkeley. Di UC Berkeley ini banyak sekali mahasiswa Cina, dokteran dikirim ke sana. Sekolah ke sana. Walaupun ngomong bahasa Inggris yang ngaco gitu, Yang penting sekolah. yang penting dia lulus TOEFL atau IELTS, dan itu dia dengan tradisi mengerjakan tes begitu banyak, dia bisa lulus dan melebihi barnya. Dan kemudian mereka tidak seperti orang-orang India yang selalu kemudian jadi diasporik, dia tuh kembali gitu. Nah, orang-orang yang di Fakultas Kedokteran dari Amerika kembali ke diantaranya sebagian ke Wuhan dan menjadi pekerja di dalam Center of Pandemic Prevention ya, and Handling, maka mereka bisa cepat sekali melaporkan apa yang berlangsung gitu. Dan itu sumbernya, jadi sumbernya itu adalah orang Cina sendiri yang meneliti di pusat itu gitu. Ini bukan macam-macam gitu. Jadi saya bukan semata-mata karena teori itu ada, kemudian saya gunakan teori itu yang sementara teori yang lain tidak gitu. Yang teori yang lain ini tidak sampai kepada publikasi jurnal yang ini. Tidak sampai kepada leak, itu belum sampai kepada data sekuat seperti data yang dituliskan oleh orang-orang yang sudah menceritakan cara dia untuk menganalisis ini gitu. Dan ini bukan buatan-buatan ini penjelasan yang
dari pusat prevensi pandemi dan penanganannya. Nah, itu cara kami. Tentu itu betul, barang ini belum matang. Terlalu banyak pembicaraan pada levelnya konspirasi yang mencegah kami untuk mengambil itu sebagai data gitu ya. sebagai data. Gini, kami itu nggak bisa meneliti sendiri untuk barang yang ini. Iya. Ya, sebentar lagi Pak. Ini data tidak bisa kami menyelidiki sendiri. Kami mengandalkan pada publikasi itu. Ini berbeda halnya dengan data-data yang nasional gitu. Yang banyak juga, ini kaitannya sama data tadi, itu yang nggak disebut data. Itu yang lebih berbahaya ketimbang yang disebut data. Begini loh. Saya nih ngajar sekarang nih. Di tengah proses mengajar tentang apa yang terjadi pada tingkat rumah tangga ketika satu keluarga itu sendiri terkena COVID. Kemudian saya bagi, masing-masing bikin autoetnografi. Para pesertanya hanya boleh kalau satu keluarganya pernah menjadi kena COVID. Yang mana yang meninggal keluarganya, kumpulkan. Yang mana yang keluarganya sembuh, yang mana yang sembuhnya terbagi dua. Ada yang recovery cepat, ada yang pakai long COVID. Oke. Apakah pengalaman keluarga itu mengalami rasa traumatik gitu, mengurusi? Itu data bukan ya? Gitu. Jadi kalau disebut polisi pakai data, ya yang ini nggak dianggap, bukan data. Data itu apa? Angka. Dan kalau itu data itu angka, data itu bukan gambar, loh kan data itu angka. Angka nanti kemudian jadi huruf, kata maksudnya, jadi kalimat, menjadi penjelasan. Tapi gambar data bukan. Saya minta mereka gambar di keluarganya, suasana. Nah ini garis nggak dianggap data, Pak. Karena garis itu sumber daripada gambar kan. Gambar itu sumber daripada foto. Foto itu kemudian gambar yang bergerak jadi film. Dia punya nggak film waktu bapaknya, ibunya atau adiknya atau kakaknya di tengah traumatik itu? Apakah itu data atau bukan? Gitu. Berapa frekuensi? Berapa kalau mau dikasih teli turus sekarang itu namanya? Dia menangisnya. Itu kan data satu keluarga yang nggak dapetin itu. Jadi kalau saya sebutkan data itu ya, gini loh ini. Sering kita mengandalkan yang apa yang official, padahal kita tahu kita belajar lah buku yang namanya How to Lie with Statistics ya, itu beneran. Ini pengalaman orang gitu. Dari peristiwa lebih kaya daripada pengalaman. Pengalaman lebih sedikit lagi adalah representasi dari pengalaman di dalam data itu. Gitu loh Pak. Ini kalau kita menyelidiki COVID, ini ada banyak ruang terbukanya. Ruang terbukanya. Ini massal. Massal. Dan kalau ini krisis pengetahuan, saya rasa jaraknya luar besar sekali antara produsen pengetahuan dengan bagaimana pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang berlangsung ini. Ya, ini udah sampai di ujung nih. Saya nggak ngambil kesimpulan ya, karena berat banget ini. Oke, terima kasih. Lian Jaya Sakti Lubis, dadah. Thank you. Panjang pisan ini. Jadi gimana?